Hey, what's up bro? Subscribe bro. Skuy. Hello, what's up bro? Welcome back to my channel Mandi Putra Negara. Di episode ini gua mau ceritain tentang pengalaman seseorang yang bertemu dengan nenek loye. Oke, langsung aja dengerin ceritanya. Jangan takut, jangan ketawa. Oke guys, sebelum kita cerita pengalaman seseorang bertemu dengan nenek loye, gua mau baca artikel dulu nih dari salah satu media online. Dalam artikel yang diposting pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh seorang jurnalis yang bernama Samsul Ma'arif, misteri hantu nenek loye di daerah Pangandaran itu merupakan salah satu cerita rakyat yang hingga saat ini masih melekat. Kepala Dusun Binangun yang bernama Bapak Dani ini mengatakan desa Kondang Jajar ini memang memiliki cerita misteri hantu nenek-nenek. Di antaranya ada nenek loye, nenek marawe, dan nenek ranem. Masing-masing hantu ini juga memiliki cerita dan kekuasaannya tersendiri. Salah satu warga setempat juga yang bernama Umar menjelaskan bahwa pada tahun 1980 ada salah satu warga yang membangun rumah. Kemudian rumahnya itu menghalangi jalur-jalur aktivitas hantu nenek loye. Namun setelah pembangunan selesai, setiap malam itu selalu mendengar suara tangisan nenek-nenek. Nah, dari pengalaman itu akhirnya pembangunan tersebut dikasih jeda sebagai jalan jalur untuk hantu nenek loye. Setelah pembangunan itu dikasih jeda, akhirnya suara tangisan itu tidak ada lagi dan tidak muncul seperti yang sering dialami sebelumnya. Oke guys, lanjut. Nenek loye ini adalah mitos atau legenda yang berkembang di daerah Pangandaran. Cerita ini dipercayai oleh warga sekitar bahwa nenek loye adalah siluman nenek tua penunggu sumur. Di mana nenek loye ini yang dulunya adalah kembang desa yang bernama Rohaye. Namun kisah hidupnya selama tua ini sangatlah tragis. Hidup seorang diri, tidak ada satupun orang yang memperdulikan di hari tuanya. Bahkan saat meninggal pun, ia tidak ada yang mengurusnya. Kemudian banyak cerita yang bermunculan, salah satunya adalah supir angkot yang pernah mengalami atau bertemu dengan nenek loye, tapi dengan wujud wanita cantik. Hingga jalan dan tempat pun diberi nama dengan julukan Gang Loye. Sumur tua pun dipercayai bahwa itu adalah tempat persemayaman nenek loye. Ada juga cerita masyarakat yang dipercayai bahwa nenek loye ini suka bermain dan mengganggu anak yang masih balita atau yang masih bayi. Sudah banyak kesaksian warga soal anaknya yang tiba-tiba nangis dan ketawa tanpa henti. Kabarnya ia telah diganggu oleh sosok nenek yang satu ini. Di sini juga gua mau menceritakan tentang pengalaman seorang pemuda yang pernah bertemu dengan nenek loye. Jadi saat pemuda ini ada tugas kuliah dan berkunjung di daerah Pangandaran, pemuda ini ke sana menggunakan mobil dengan 4 teman lainnya yang sekelompok dengan dia. Awalnya dia nggak tahu soal legenda atau mitos nenek loye. Tahu-tahu dia setelah mengalami kejadian ini. Jadi saat mereka ini menginap di rumah salah satu warga di Blok Loye, singkat cerita, dalam perjalanan mobil dia ini tiba-tiba overhead atau mogok. Karena mogoknya itu udah ada di salah satu pemukiman, akhirnya mereka ini masih positif thinking. Alhamdulillah, untung mogoknya di sini. Sambil menunggu suhu mobilnya ini turun, akhirnya dia membuka kap mobil dan ketiga teman ini mempunyai inisiatif untuk mencari makan dan minuman sambil nanya-nanya soal arah jalan. Jadi tinggal dia dan temannya yang ada di dalam mobil itu. Dia berdua di situ. Mereka berdua ini sedang ngaso atau istirahat di dalam mobil. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba kap mobil yang tadinya kebuka menutup seketika. Ya mereka berdua kaget dong, mana mobil itu jadul lagi dan suaranya pun menutup dengan keras. Akhirnya mereka berdua keluar dari mobil untuk mengecek ada sesuatu apa. Kok bisa-bisa kap mobil ini tertutup sendiri. Nah, pas mau keluar ngebuka pintu, tiba-tiba dia melihat spion ada sekelebat bayangan yang berdiri di belakang mobil dia itu.
Tapi karena posisinya kaget sama kejadian tertutup bak mobil itu, dia nggak kepikiran apa-apa lagi. Dia akhirnya cek mesin, suhu mobil itu udah lumayan turun, udah rada adem lah ya. Tiba-tiba ketiga teman cewek itu udah datang. Karena perasaan dia ini udah nggak enak, akhirnya dia ingin tancap gas, maksud untuk meninggalkan tempat ini. Begitu mau lanjut jalan, dia penasaran dan melihat spion itu lagi. Bayangan yang dia lihat itu masih ada dan menempel di belakang mobil dia. Akhirnya dia tetap langsung tancap gas. Begitu sampai, dia liatin lagi bayangan di spion itu. Pas udah lanjut jalan, dia lihat spion lagi. Ternyata bayangan yang tadi dia lihat itu masih menempel di kap belakang mobil. Karena kepanikan dia, akhirnya dia nggak sadar. Dia mengira bahwa bayangan itu adalah oli yang bekas dari tangan yang menempel di spion. Akhirnya dia ambil tisu. Setelah digosok-gosok, dia baru sadar bahwa di belakang mobil dia itu ada sosok nenek yang sedang membungkuk. Wajahnya sangat seram dan nenek itu sambil senyum-senyum ke arah dia. Tiba-tiba dia keringat dingin dan dia membisu. Karena dia baru datang di rumah warga, dia nggak mau bikin rame di rumah orang karena hal yang tadi dia lihat itu. Tapi ya begitu, ketika dia dibukakan pintu, belum masuk rumah aja, anak pemilik rumah itu tiba-tiba kebangun dan menangis teriak-teriak. Kemudian bapak tuan rumah pun menyuruh kita untuk mencuci muka sekaligus berwudu. Nggak lama setelah kita berwudu, anak ini tiba-tiba diam dan tertawa sendiri. Esokan harinya, dia ini mulai berani untuk menceritakan apa yang dia alami di malam tadi. Nah, dari situlah dia percaya cerita tentang nenek Loye itu. Ya kalau gue sih percaya nggak percaya soal cerita beginian. Tapi gue mau nanya buat kalian, khususnya warga Pangandaran yang nonton video ini. Kira-kira cerita dan kabar ini benar-benar nyata apa enggak sih? Kalau misalkan kalian ngalamin juga, boleh langsung cerita dan share di kolom komentar di bawah ini, oke? Oke, thank you banyak buat kalian yang udah nonton video gue ini. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. See you in the next video. Madi Putra Negara cabut. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hey, what's up bro? Subscribe bro. Skuy.